Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Riani dari kelas RPL 6A dengan NIM 2001764. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit cerita mengenai keutamaan dari sholat tahajud dan bagaimana sih ketika kita beribadah kepada Allah, salah satunya dengan menunaikan sholat tahajud, supaya apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Seperti salah satu kisah yang nanti akan saya ceritakan. Jadi teman-teman, sebenarnya apa sih sholat tahajud itu? Sholat tahajud itu merupakan salah satu amalan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari atau malam menjelang pagi, dan biasanya kita kenal itu dengan sepertiga malam terakhir yang kita lakukan setelah kita terjaga dari tidur. Nah, karena ini merupakan salah satu amalan sholat sunnah di waktu malam hari, karena ya seperti yang kita tahu ya, di saat waktunya orang-orang terlelap tidur, tapi bagi sebagian orang untuk bangun melaksanakan sholat tahajud, meminta kepada Allah, itu merupakan hal yang sebetulnya susah loh untuk dilakuin. Makanya banyak sekali keutamaan dari sholat tahajud ini. Nah, perintah untuk menunaikan sholat tahajud ini salah satunya ada pada Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, pada sebagian malam, hendaklah kau bertahajud sebagai tambahan bagi dirimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Masya Allah, jadi selain kita mengetahui anjuran untuk melakukan sholat tahajud, di situ juga kita tahu bahwa salah satu keutamaan sholat tahajud itu kita yang melaksanakan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain itu, Rasulullah SAW pada hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat utama setelah ibadah fardu. Jadi katanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, selain itu katanya sholat tahajud itu merupakan ibadah orang-orang yang soleh. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi bahwa mengerjakan sholat tahajud itu merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang beriman dulu. Dan keutamaan sholat tahajud yang terakhir, meskipun masih banyak sekali keutamaan-keutamaan lain, yaitu adalah dikabulkan doa dan hajat kita. Hal tersebut mengacu pada hadis riwayat Muslim yang bunyinya, sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah akan memberikannya. Dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar keutamaan-keutamaan sholat tahajud yang insya Allah apabila kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kemudian juga penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hal-hal tadi, 3 manfaat tadi akan kita dapatkan gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik nih yang bisa kita sama-sama jadiin pelajaran, bahwa ada seseorang ahli ibadah yang rugi gitu karena sholat tahajud yang ia kerjakan. Jadi dalam sebuah riwayat dikisahkan seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim, yang mana kisah ini diambil dari Imam Al-Ghazali dari kitab Mukasyafatul Qulub. Jadi dikisahkan bahwa Abu bin Hashim ini selalu bangun di sepertiga malamnya untuk melakukan sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, berzikir, dan itu ia lakukan selama bertahun-tahun tanpa melalaikannya. Dikisahkan suatu malam ketika Abu bin Hashim akan melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba dia menemukan suatu sosok makhluk yang ternyata merupakan malaikat utusan Allah. Meskipun beliau takut dan terkejut ya, beliau mencoba memberanikan diri dan bertanya, ada apa gitu. Malaikat tersebut datang ke situ dan malaikat itu menjawab, aku diperintah oleh Allah untuk mencari hamba yang mencintai Allah. Nah, karena Abu bin Hashim ini merupakan ahli ibadah tahajud ya,
Jadi dia merasa ada rasa bangga tersendiri, bahkan dia merasa bahwa dia tuh mencintai Allah karena ibadah yang sudah ia lakukan. Nah, karena ada sebuah kitab tebal yang dibawa oleh malaikat tersebut, Abu bin Hashim pun yang melihatnya, otomatis dia bertanya, "Kitab apakah gerangan yang engkau bawa, hai malaikat Allah?" katanya. Kemudian sang malaikat pun menjawab pertanyaan Abu bin Hashim. Katanya, kitab ini berisi daftar nama-nama hamba yang mencintai Allah. Nah, karena Abu bin Hashim ini tadi udah cukup percaya dirian, dia pun semakin bangga gitu, kayak ini pasti namaku ada di situ gitu. Namun sayangnya, malaikat utusan Allah itu memberitahu bahwa di antara daftar nama-nama tidak terdapat nama Abu bin Hashim. Dengan begitu Abu bin Hashim dia menangis terseduh-seduh, terpukul. Dan tapi kenapa sih ketika Abu bin Hashim ini sudah tidak melalaikan sholat tahajud yang tadi kita sudah bahas keutamaannya, tapi kenapa dia tidak masuk ke daftar nama-nama hamba yang mencintai Allah gitu ya? Jadi kata sang malaikat utusan Allah ini, "Wahai hamba Allah, aku memang mengetahui bahwa engkau selalu menjalankan perintah Allah. Di tengah dinginnya malam, di mana orang lain sedang terlelap, engkau bangun dan bermunajat kepada Allah. Namun, Allah tak mengizinkanku untuk mencatat semua itu, karena engkau melakukannya dengan bangga dan riak kemana-mana. Selain itu, engkau juga tidak peduli terhadap sesamamu. Kau hanya asyik dengan ibadahmu sendiri. Ada banyak orang yang kesusahan di sekelilingmu, namun engkau tak menghiraukannya." Allah berkata, bagaimana mungkin Allah mencintai seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk ciptaannya. Nah teman-teman, jadi belajar dari kisah tadi, kita melakukan ibadah, kita beribadah itu tidaklah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, tapi mencintai dan peduli kepada sesama manusia atau hablum minanas juga harus kita lakukan sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi harus sejalan gitu antara beribadah kepada Allah dan juga peduli terhadap sesama manusia, karena peduli terhadap sesama manusia juga merupakan salah satu ibadah yang harus kita laksanakan karena Allah, ikhlas karena Allah, dan kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap rahmat Allah. Nah, jadi teman-teman, semoga ada manfaat dan pelajaran yang bisa diambil dari video kali ini. Jadi sekian saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.